Kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, monggo, silakan. Paling penting dia punya identitas. Kalau tidak punya identitas, enggak. Siapa suruh datang Jakarta? Topik diskusi kita dalam Merah Putih kali ini. Kalau sudah terlanjur sampai Jakarta, ini PR Anda berdua, Bapak-bapak. Pak Widi, ini kan harusnya kebijakan itu diciptakan pro rakyat ya. Tadi Pak Wamen juga sudah mendukung soal itu. Tapi kalau kita bicara Jakarta dan Greater Jakarta, kata Pak Ayat tadi itu, daerah-daerah sekitar itu kan pasti punya kepentingan politiknya masing-masing. Gimana ngajak mereka duduk bareng, kebijakannya itu pro rakyat sama-sama, everybody happy gitu loh. Ya, yang pertama kami ini Jakarta sebagai tuan rumah bagaimana bisa melayani siapapun warga Indonesia yang datang ke Jakarta. Itu prinsipnya daripada pemerintahan yang baik. Saya, Pak Hari, kita ini kan diupah untuk kerja bagaimana melayani masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan ini juga jangan kebijakan yang menyusahkan, tapi kebijakan yang memudahkan. Memudahkan. Apapun siapapun yang mau datang ke Jakarta, as long dia punya ID, come on. Tidak harus KTP Jakarta? Iya, nggak ada masalah. Mau KTP Aceh, Ambon, Papua, silakan kerja di Jakarta. Ya, harapannya ada kontribusi untuk Jakarta. Betul. Bukan menambah pengangguran, harapannya. Karena tingkat pengangguran di Jakarta cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di nasional. Kita kurang lebih di angka 6 sekian persen. Nah, di nasional itu 4 sekian persen pengangguran. Nah, ini kan menjadi problem. Itu akan menjadi beban. Tapi bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengelola, kita sudah ada namanya itu job fair. Job fair ya. Job fair nanti di pemerintahan Rutin, Pak ya? Pram itu ada di tingkat-tingkat kecamatan job fair. Untuk apa? Supaya mendekatkan kepada masyarakat. Siapa yang pengangguran, siapa yang belum ada pekerjaan, silakan. Di dinasnya Pak Hari juga ada namanya itu BLK juga, pelatihan kerja. Itu juga memudahkan. Kita juga harapan nanti sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah. Di luar daripada pendatang ya. Itu sekolah-sekolah vokasi ini bagaimana seperti dikatakan Bang Said Iqbal tuh, link and match lah. Ya, apa kebutuhan daripada bener. pasar, apa kebutuhan daripada Jakarta, Ya. sehingga ketika lulusan itu juga tidak menambah pengangguran, Betul. tapi bisa berkontribusi untuk Ya. bisa pembangunan Jakarta. Ya, kearifan lokal. Ya kan, program-program vokasi tadi Bang Said bilang itu kalau dibuka banyak di Jakarta misalnya memang sesuai dengan kebutuhan Jakarta gitu kan. Iya. Tapi pertanyaan saya Pak Hari, apakah itu semua bisa di-cover oleh APBD-nya Jakarta? Sementara kalau kita ingat Jakarta itu tahun 2024 itu menyumbang 22% PHK nasional loh. Ya kan? Benar kan? Benar. Anggotanya beliau juga itu ada yang di situ. Bagaimana kreativitas yang bisa dilakukan? Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti tadi arahan Pak Gubernur, silahkan saja mau datang dari mana ke Jakarta silahkan. Tidak ada Nah, operasi justisia. Tidak ada. Cuman kita memang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil hanya mengidentifikasi untuk update ID tadi KTP diberikan. Nah, yang pertama strategi kita memang yang pertama kita tahu persis ya pengawalan kita itu hampir 338.000 dan 150.000 itu SMA dan SMK. SMK paling banyak. Ini kenapa SMK kok paling banyak. malah lebih banyak nganggurnya gitu. Padahal udah diberikan keterampilan. Setelah kita identifikasi ternyata SMK swasta rata-rata itu tidak memiliki peralatan yang mencukupi. Oh. Nah, tentunya kemarin dari 150.000 yang masih nganggur, kita didik langsung ke tempat PPKD kita. Nah, PPKD kita itu sekarang sudah modern. Kita sesuaikan dengan tata guna lahan maupun klasifikasi dari perusahaan. Seperti Bang Said Iqbal, dunia kita harus sesuaikan dengan dugar, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Di industri ini pengennya untuk rekrutmen tenaga apa? Kita langsung didik pelatihan yang mengarah ke sana. Jadi begitu kita latih adik-adik kita yang 150.000 yang pekerja, cuman kita bisa nampung hanya setahun itu sekitar hampir 10.000 orang. Sisanya? Di 7 BLK kita. Oke. 7.000, maksimal 9.000 karena kapasitas daripada tempat pelatihan Yang kita. tidak tertampung gimana dong Pak? Yang kita tertampung, kita latih, kan kita ada dua nih. Kita didik menjadi tenaga terampil untuk menjadi pekerja. Yang satu kita didik secara informal untuk menjadi wirausaha, entrepreneur. Ini semua di bawah Di Pemprov tempat DKI kita, ya? betul. Jakarta ya? Dan kita setiap tahun sudah menganggarkan kemarin untuk pelatihan aja kita menganggarkan sekitar hampir
20 sampai 30 miliar dari 7 BLK kita. Semuanya free. Jadi di situ. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita Minatnya bagaimana masyarakat? setiap pendaftaran satu BLK itu dari yang kita butuhkan satu angkatan kan setengah 20 kali sekian kejuruan. Itu paling katakanlah setiap angkatan sekitar 2.000, yang daftar 6.000. Wow, bagus dong. Artinya minat dari mereka memang luar biasa. Iya, iya. Dan kita didik, kita dapat sertifikat BNSP, dan kita salurkan. Kita banyak MOU dengan perusahaan-perusahaan. Jadi banyak BLK Timur, PPKD Jakarta Timur, dia sudah MOU dengan beberapa perusahaan di sekitar sini, di sekitar sana. Nah, begitu mereka lulus, mereka langsung diterima gitu loh. Kita sering mengadakan gathering dengan perusahaan, bahwasanya yuk kita sama-sama membuat MOU supaya apa anak didik kita yang setelah selesai pendidikan langsung bisa diterima. Iya, mereka belajarnya di Jakarta tapi tinggalnya di apa tadi yang 3T? SMPD. Ya. Ayam Depok, Bogor, Depok. Bogor ya, atau di 3T Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Kabupaten Tangerang. Nah, selain itu nih Bang, itu kita ada namanya MTU. MTU, apa Mobile itu? Training Unit. Oh, keliling. Itu bisa langsung ke kelurahan-kelurahan yang memang dia tidak bisa ke kelas kita. Jadi MTU itu ada MTU Barista, Tata Gerah, Tata Buka, semuanya keliling ke kelurahan-kelurahan itu seperti yang Pak Gubernur sampaikan, mendekatkan pelatihan ke kelurahan-kelurahan. Ini sudah disampaikan oleh Pak Wibi, job fair, Pak Gubernur minta 3 bulan di kecamatan. Bahkan kita bisa mengadakan tiap bulan Oke. ke kecamatan-kecamatan. Jadi nanti kita semua mendekatkan, semua orang bisa nanti mendapatkan informasi Itu yang kan lengkap. kondisi normal, Ya. Pak Hari. Ketika tidak ada operasi justisia, hari ini mereka dengar, wah datang ternyata jadi 30.000 gitu tahun ini. Bebannya akan nambah dong. Sudah Ya. siap untuk itu. Memang kita punya dua tugas pokok, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran. Iya. Terutama ya tetap kita prioritaskan yang KTP DKI dulu. Oke. Tapi dulu, namun demikian juga yang pendatang pun juga kita tetap akomodir. Iya. Gitu. Ya, persoalannya adalah bagaimana mengajak daerah-daerah lain. Ini kan punya agenda politik masing-masing. Ya. Ibaratnya begini, tanggung jawab saya cuma pas di batas wilayah hukum saya, ya kan? Sementara Jakarta tadi greater, ya kan? Gimana tuh? Ya, harapan kita ya, saya rasa di bawah kepemimpinan Pak Pram ini, beliau ini kan master of communication nih. Beliau bisa merangkul dan Mempersuasi, dengan kepala daerah sekitar, Sukabumi, Jawa Barat, Ya. Banten dan lain-lain, sehingga ini Cianjur. memiliki satu kebijakan yang sama, mindset yang sama terhadap nih tenaga kerja mau bagaimana. Kita pingin lapangan pekerjaan ini melimpah, buruh sejahtera dan juga sehat, masyarakatnya juga sehat. Karena itulah yang jadi harapan kita di pemerintahan ini. Saya rasa bisa. Ya. Anggota DPRD-nya juga harus kompak dong. Ya, haruslah. Karena nggak kompak bagaimana cerita itu. Iya kan? Gitu, Mas Adi. Oke, ya ini kabar baik buat kita semua, Pak Yayat. Artinya ketika pemerintah sudah di jalan yang benar, tadi juga Kementerian Iya. Tenaga Kerja juga sudah oke kata Pak Said gitu kan. Harusnya beban Jakarta semakin berkurang dong ya. Kualitas hidup bisa semakin meningkat. Indikator yang bisa diukur secara cepat apa? Pertama income. Income, oke, pasti. Artinya dari tahun ke tahun naiknya berapa persen sama biaya hidupnya. Jadi artinya sebetulnya Jakarta ini minus dengan kebutuhan hidup rata-rata yang mungkin per bulan normalnya itu 7 sampai 10 juta, bahkan 10 juta lah secara normalnya. Sementara income-nya 5. Jadi makanya mengatakan mengapa motor masih banyak, mengapa itu orang susah dapat rumah karena income-nya nggak pernah naik. Income tetap, PSO tambah. Ya itu cara bagus misalnya PSO. Cuman pertanyaan tadi, apakah orang Jakarta dengan income 5 juta bisa dapat rumah? Sulit ya. Sulit. Harga rumahnya sudah sangat mahal. Ya. Apakah income di Jakarta dia bisa pendidikan lebih tinggi? Belum tentu. Ya. Nah, pertanyaan tadi saya sebetulnya kalau Pak Wamen, sekarang kehadiran negara itu di handover atau di take over apa oleh LPK. LPK jaringan di luar misalnya ada LPK misalnya kerjasama dari Jepang, orang Jepangnya datang ke beberapa wali kota di Batek, saya butuh 3.000 orang, iya. Anda rekrut langsung, Anda proses Iya. langsung. Tadi Pak Wamen mengatakan ormas atau LPK. Pertanyaan bagaimana dengan tenaga kerja? Apakah tenaga kerja berani punya hubungan yang sama dengan badan usaha? Saya butuh sekian orang persyaratan ini. Nah sekarang yang menjadi masalah ada kecemburuan di masyarakat.
pemerintah itu kalau ASN disampaikan kami butuh sekian, rekrutmen sekian, kebutuhan sekian. Tapi belum pernah kita dengar pemerintah mengatakan Jakarta atau kota-kota lain butuh tenaga terampil sekian yang akan kita serap di sini. Tidak ada informasi itu. Itu yang sebetulnya dibutuhkan Dan masyarakat. itu bukan PR-nya serikat buruh loh, kata Pak Said. Jadi Itu pertanyaannya, pemerintah. pemerintah. Pernah kalau dia dengan Apindo, dengan selainnya pernah berbicara. Kamu ini bagaimana? Oh, saya akan meningkatkan usaha, saya akan menambah di. Kalau yang Pak, saya tutup usaha, saya pindah usaha. Iya. Itu kan tidak pernah tercipta. Kalau misalnya pemerintah sendiri belum memberikan garansi bagi penciptaan lapangan kerja baru, itu kan yang ditunggu. Iya. Nah, model Jakarta. Kalau masuk ke Jakarta, formal atau informal? Informal. Informal. Karena Iya. katanya tadi jual martabak aja bisa dapat Betul. lebih. Tapi Nah, kalau gaji naik, tapi Iya. biaya hidup naiknya 2 kali lipat, sama aja tidak bisa kualitas sekarang hidup. bagaimana mereduksi biaya besar tadi? Contoh, Jakarta Pintar. Katanya mau bantu buat swasta ya kan? Terus Sekolah gratis. Sekolah Sekolah gratis, gratis, ya. sekolah gratis. Lansia juga bisa dibantu dan sebagainya. Nah, artinya harusnya dilihat dari 17 triliun angka yang dikeluarkan oleh DKI itu sebetulnya bisa mereduksi misalnya tingkat kemiskinan berapa, lapangan kerja berapa. Nah, pertanyaannya dari bantuan itu mengupgrade gak skill dan kemampuannya ya, atau hal-hal lain. Nah, juga yang menjadi catatan kita pentingkan Jakarta, apa yang masih bisa terserap? Gubernur mengatakan silakan datang ke Jakarta, tapi katanya siap bersaing. Nah, berarti ini, ya silakan. Jadi gini Pak Yayat, Ah. saya sepakat ya tentang biaya hidup di Jakarta ini tinggi. Sementara pendapatannya sekian. Tapi bagi kami yang penting adalah kualitas hidup, Pak. Iya. Peningkatan kualitas hidup. Betul. Kalau pendapatannya memang dianggap dengan kita misalnya UMP lah ya misalnya. UMP segala macam, tapi kualitas hidupnya jauh di bawah, itu lebih parah. Ya. Nah, dalam periodisasi pemerintahan yang baru ini, harapan kita dengan Gubernur Pak Pram ini, bagaimana kualitas hidup masyarakat Jakarta tinggi. Mulai pertama dari sektor transportasi tadi. Iya. Bagaimana semuanya tuh bisa nyaman menggunakan transportasi publik Iya. sehingga tingkat polusi turun. Gimana ruang terbuka hijau Iya, kita betul. bisa diaktifasi. Iya. Bagaimana anak sekolah itu gratis tanpa ada pungutan apapun sekalipun. Iya. Bagaimana orang bisa berobat dimanapun dengan mudah dan murah, bahkan gratis. Seperti itu loh. Jadi happiness daripada masyarakat ini yang kita mau Nah, coba tingkatkan gitu loh. Mas Wiwi, saya sedikit koreksi. Mohon maaf, saya sependapat dengan. Tapi fakta berbicara lain, Pak. Apa itu? Rumah susun itu sudah 10 tahun, tunggakannya hampir 100 miliar. Artinya apa? Ada banyak yang nggak bisa bayar. Tidak bisa bayar atau tidak mau bayar karena Ini pertanyaan, difasilitasi. memang pertama gini, berapa kenaikan sewa sekarang? 500 sampai 850 ribu. Yang namanya DP 0 dulu Pak, itu tercekik di mana di BI checking lah. Iya, Nah, iya. karena pinjol pun sekarang masuk. Jadi kita harus petakan dari 5 juta income itu berapa sebetulnya biaya untuk kebutuhan dasar dia, berapa kemampuan. Tapi kalau lihat ke apa ya, demand-nya orang ambil rumah subsidi Pak Yayat di Greater Jakarta tadi itu Nah, tinggi siapa loh. yang bisa dapat? Karena itu formal. Mohon maaf, kasus DP 0 kemarin itu yang menarik adalah harus formal, ada syarat-syarat dan ketentuannya. Kalau yang Oke. sektor informal belum. Maksud saya begini, dengan income yang diberikan harusnya bisa diperhitungkan. Nah, pertanyaannya kalau nanti kebijakan biaya UMP secara nasional itu tidak bisa disamaratakan. Fakta yang kita lihat di Jakarta tuh walaupun ditetapkan 5, berapa itu? 5,2. Kalau saya punya joke dulu 4,6, tanggal 4,6 tanggal 4 sudah tanggal 6 hari koma. Jadi maksud saya begini. Ternyata fakta dari angka segitu berapa sih yang bisa dibayarkan full? Ternyata enggak. Bapak mungkin bisa kasih tahu dari semua badan usaha di Jakarta itu dari angka 5 realitasnya berapa yang bisa Sebentar, kasih full. ini menarik. Saya akan ke Pak Said soal Bang bagaimana Bang Said tenaga adalah. kerja. Tapi tahan dulu, karena kuncinya juga di sini. dinas tenaga kerja. Bagaimana kan ada BLK. Jadi maksud saya gini, kata pemancing itu angka UMP 5, sekian. Itu merata, padahal sektornya berbeda-beda. Bukan cuma itu, tadi kan harusnya kearifan lokal dong. Misalnya program-program yang diajarkan, Iya, iya. kekinian, ya kan yang dibutuhkan oleh Jakarta. Apa Iya. dong Pak? Program-program yang menarik gitu. Betul. Jadi seperti Pak Gubernur bilang ada 2 program yang dari 42 program. Itu yang pertama job fair. Job fair tolong disiapkan per 3 bulan siap tiap kecamatan. Bahkan kita menyiapkan tiap bulan di tiap kecamatan. Tiap bulan ada di kecamatan. Ya, kemudian untuk yang pelatihan didekatkan ke kelurahan.
Oke, Dengan berarti di tiap kelurahan akan ada program pelatihan. Makanya kita datangkan MTU kita. MTU kita itu ada 33 MTU jenisnya. Dari mulai Pelaksanaannya di mana tempatnya? di kelurahan. Di kelurahan. Jadi kita datangi ke kelurahan yang memang jauh dari tempat Oke. pelatihan kita. Oke. Dari MTU barista, pendingin, sampai 33 program. Nah, ini yang penting gini Pak Hari. Iya. Modul-modul yang diajarkan itu loh. Iya. Jangan sampai selesai ikut training atau diklat nggak kepake gitu loh. Iya. Mungkin Nah. lebih kekinian, digital dan Jadi seterusnya kita gitu. identifikasinya sebelum kita datangkan alat, kita udah sampai ke lurah dan camat. Tolong didata, data yang miskin yang belum kerja, terus peminatannya apa? Oh, ada minatnya peminatan. Udah, peminatan Oke. las ini kumpulin, Iya, kita iya. datengin MTU las. Pendingin ini, tata gerah, tata bawah, semuanya udah. Ada kita kirim. peminatan baru katanya, peminatan baru penjol. dulu. gitu. Kita- Jadi kita kalau mapping ini dulu. nggak nanti sesuai, nanti kita evaluasi nih Pak. Iya. Langsung Ya kan? ya. Jadi kita Kan mapping tiap dulu. Langsung Pak ya. Tugasnya DPRD mengevaluasi. Maksudnya kan gini, Gubernur Pak Pram kan punya harapan nih Jakarta ini Iya, bisa iya, turun iya. tingkat pengangguran, ya kan? Pak Hari bikin program, ya kan? Kalau tingkat pengangguran yang nggak menurun, kita tanya lagi Pak Hari. Bagaimana nih Pak Hari? Ini salah pilih kursi. Harusnya tadi sebelah sini. Ya, betul. Jadi gini Pak, dan semua dulu PPKD itu tidak punya namanya KPI. Iya. Yang penting melatih, mau terserah berapa, monggo aja. Iya. Yang Tapi penting sekarang- anggaran terserap. Ya, Kalau tapi sekarang sekarang nggak bisa. Bisa. Ada Anda KPI. ngerekrut berapa orang yang terserap ke kerja berapa persen? Iya. KPI-nya Minimal ide lihat. 70%. Kalau Iya. Minimal 70%. dulu tuh hanya 20%, 30%. Saya pengen 70%. Wih. Nah, ini tantangan kepala PPKD. Kalau enggak TKD-nya enggak turun. Iya, setuju Ini Pak. salah satu kepala dinas terbaik di Jakarta ini. Pantes. Boleh. Sepertinya tidurnya kurang, Pak. Buktinya beliau tidak mudik. Keren, Pak, keren. Oke. Jadi gitu, Pak, ya. Pak Said, saya punya PR buat Anda langsung dari masyarakat ya. Kita lihat komentar mereka berikut ini. Bahaya itu yang modal nekat gitu ya. Jadi yang penting harus sudah tahu dulu gitu di kota perantauan atau terutama di Jakarta itu mau ngapain. Kalau skill basic sih pasti komputer ya, terus bahasa Inggris utama, dan sekarang kayaknya perusahaan membutuhkan, banyak perusahaan yang membutuhkan bahasa Mandarin. Iya, tadi yang seperti saya bilang, kalau memang belum ada pekerjaan yang pasti di Jakarta, sebaiknya sih jangan, karena memang akan menambah pengangguran dan kriminalitas, karena yang belum ada pekerjaan ke Jakarta itu mau ngapain? Tuh, Pak Said, jangan lepas tangan juga dong. Anggotanya diedukasi biar skillnya ditambah. Tadi penguasaan bahasa sekarang jadi kebutuhan, Pak. Silakan komentar. Catatan Litbangnya KSPI dan Partai Buruh dalam 2 bulan terakhir Januari Februari 2025 secara nasional ya, 60.000 buruh itu ter-PHK Iya. di 50 perusahaan. Paling dominan adalah di sektor labor intensif tadi. Daerah yang paling dominan adalah Jawa Tengah. Ya, Pasti yang tadi ada peribahasa, ada gula, ada ada semut. semut. Yang paling mudah dia ke Jakarta. Dia berurbanisasi, dia masuk dulu, yang tadi bahasa orang, yang penting dapat dulu, Iya. saudaranya siapa, temannya siapa, pokoknya sekedar tempat tinggal dulu. Bahkan kan di Jakarta di musola aja bisa jadi marbot dulu. Iya, iya. Banyak sekali saya jumpai itu. Itulah yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Jakarta, karena urbanisasi akan terjadi ketika pemerintah di mana PHK terbesar itu tidak menyiapkan. Saya ambil contoh tadi ya, di Brebes 25.000 butuh orang. Pabrik yang daftar, sepatu ya, yang daftar sepatu, pabrik sepatu betul, Nike, Adidas dan sebagainya. Tasung namanya. Yang daftar 12.000 orang, 9.000 orang, yang diterima memenuhi syarat cuma 5.000 orang. Padahal di daerah tersebut butuh 25.000, hanya bisa menyerap 5.000. Bagaimana yang 20.000? Maka dia masuk Jakarta karena sektor informal juga menjanjikan upah yang dia terima dagang martabak, mungkin dagang cendol, dia buka gado-gado dengan temennya numpang dulu, bisa sama dengan upah Brebes. Iya. Nah, Bojong dan Harusnya sebagainya. industri kerjasama dong dengan BLK di provinsi itu ini kan. yang tadi sebut dulu, faktor upah juga sangat menentukan. Iya, iya. Walaupun di awal dia bertahan hidup susah, baru setelah dia kerja dia bertanya, Iya. loh kok gue kerja
tetap susah. Maka upah yang layaknya berapa? Itu Ya, selalu muncul pertanyaan Ya. itu di Jakarta. Survei biaya hidup BPS kan tahun 2024 itu betul 14, Pak, ya. sekitar 10 sampai 14 juta. 14 juta tertinggi Ya. Jakarta Biaya hidup 14 layak. juta. Biaya- survei biaya hidup, biaya SBH. hidup. Oh, oke. Jadi SBH. yang tertinggi Ya, survei biaya hidup ini tertinggi Jakarta. Jakarta sama Ah. Bekasi. Oke. Hampir 14 tapi jutaan. upah minimum, kalau upah minimum kan cuma 64 item ya, KHL, kebutuhan Ya. hidup layak. Kalau survei bio hidup tuh 250 item Item. di situ. Satu basketnya. Itu sepertiga atau kalaupun tidak ya seperempatnya lah, atau kan masih jauh sekali Ya. untuk memenuhi tingkat kebutuhan. Nah, oleh karena itu dia survive dulu. Yang penting gue hidup dulu, Ya. baru gue bertahan. Itu satu. Yang kedua, di sinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan di tengah sistem kita otonomi daerah. Dulu Menteri Tenaga Kerja bisa panggil itu kepala-kepala dinas ini. Iya, Berapa hari dipanggil, terintegrasi. BLK di bawah nasional, pusat. Maka dia bisa mengedukasi, walaupun di Jakarta misal memberikan pelatihan untuk skill IT misal, ternyata IT di Jakarta udah penuh, dia bisa lempar ke Bekasi, ke Tangerang, Iya. kemana, kan Indonesia. Ya. Kita bicara Indonesia penyerapan tenaga kerja. Iya, iya. Nah oleh karena itu nanti kalau saya mau ketemu Pak Prabowo, saya bilang, Pak ayo kita ke Cibitung. Ada satu kawasan industri namanya MM 2100. Iya, iya. Itu swasta, Betul. besar, industri besar. Ada Austral Honda Motor, ada Panasonic, macam-macam. Dia bikin namanya SMK Industri. Itu pengelolanya 3 orang. Pak Darwoto dari MM 2100, Ibu Lis dari satu PT apa saya lupa, PT Jotun, satu lagi Pak Jotun. Musfir dari perusahaan Jepang. Mereka mencoba ada dari suatu pemikiran kok kita susah nyari tenaga Ya, kerja di Bekasi. Jadi Yang sekarang itu dialami di Brebes itu. Vokasi ya di Bekasi situ ya. kan? Vokasinya. Ya, vokasinya. Dia Maka bikin SMK betul dia bikin vokasi. SMK Industri. Iya. Karena di situ paling banyak otomotif di MM 2100 jurusan industri Jurusannya otomotif Iya, ya. Kemudian dia buka lagi elektronik Iya. ya. Iya. Begitu dibuka di pasar berebut dan gajinya tinggi. Dan pasti Iya. diserap Karena kan. skill. Sudah Karena skill diserap. itu terjadi Sebelum di lulus iya. dia udah serap. Sudah dipesan. Nah, ya. Sudah jadi- dipesan. jadi- Dan itu nggak perlu pemerintah. Nah, ini menarik Itu yang Bang mau saya Bang. bilang dengan Pak Prabowo, Pak, Iya. kasih ruang dan fasilitas. Iya. Hmm. Bukan nggak perlu kawasan-kawasan pemerintah Pak ini- Said. Pemerintah bisa belajar itu jadi pilot project. Yang kedua, gitu kan. pemerintah bisa belajar pilot project ini. Ah. Tapi yang paling prinsip tadi Kemenaker. Ya. Kan upah minimum aja Kemenaker kerjasama dengan Kemendagri. Iya, iya, iya. Mengintegrasikan tentang kebutuhan yang dibutuhkan tiap daerah. Jangan disparitas antara Kabupaten Brebes dengan Cirebonnya tadi Iya. 500.000. 500.000. Dengan gue kerja di Besar. Cirebon. Tapi Iya. sudah mulai dicoba loh dengan ada peminatan tadi Iya, kan. iya. Di data kan Karena sukanya dia apa belum warga. terintegrasi oleh Belum. Kemenakernya. Iya. Kemenaker dia harus mengintegrasikan kebutuhan yang disiapkan oleh DKI tadi berapa, Iya. perserapannya berapa, kelebihannya kemana. Iya. Begitu dia dibuang ke tenaga kerjanya iya. ke surroundersnya, misal Iya, Bekasi, Tangerang, kan beban Jakarta turun. Iya, tolong disampaikan ke Gubernur Pramono, tolong diawasi. Nah, itu, memang kemarin melakukan konsolidasi aja. Iya, saya setuju. Gimana? Kemarin kita udah bicara sama Pak Sekjen Kementerian Kemenaker. Iya. Jadi data siap kerja mereka memang belum terintegrasi dengan itu. wajib lapornya Selalu kalau soal perusahaan. data kita nggak Begitu. terintegrasi loh. Di tempat saya pengangguran 38, di tempat siap kerja cuma 19.000, kan jauh banget. Iya, inilah Pak menjadi Inilah dilema dilemanya gapnya tadi. itu. Jadi gini Pak, Eh. ketika informasi itu terputus, orang bingung mau kemana dia Betul. melamar kerja. Ketika daerah itu tidak terintegrasi data, bahwa kita butuh tenaga ahli teknik kimia di sini sekian, Surabaya, Gresik itu sangat butuh tenaga seperti itu. Nah, konsentrasi pemusatan tenaga kerja berketerampilan pada wilayah-wilayah yang sudah berbasis industri itu sudah ada Pak. Iya, Cuman sistem informasi pertanyaan- nasional harusnya udah itu yang kita terintegrasi. keluhkan. Iya. Kalau ASN aja diurusin sampai detail, gimana yang masyarakatnya? Makanya Itu. kemarin kita diskusi, berarti besok harus bikin akun. Akun? Bikin setiap orang bikin akun, perusahaan wajib lapor. Jadi setiap orang mau mengupload situ, mereka udah terperinci. Semacam aplikasi lah Aplikasi, yang ya ini, terintegrasi. ya. Yes, Integrasi. itu yang kita Masih belum susah punya. sekarang kita Iya, teknologi, jadi setiap Pak. ada badan usaha butuh tenaga, dia mengklik, Tinggal mengklik, menghubung langsung aja. Jadi masuk. nggak perlu job fair apa, langsung mereka secara digital. Fairnya itu di HP. di HP. Kayak di Amerika, di Eropa kan job fair itu di HP. Jadi lebih memberikan kepastian daripada jadi andil antara dilema dan kegalauan. Setuju. Nah. Saya membayangkan itu lebih digitalisasi itu lebih
memudahkan. Tapi ada satu yang nggak beres-beres. Cortex aja belum selesai. Kita rehat dulu pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi.